Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam Pualam Kasih Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, masih ada nggak yang ingat apa sih singkatan dari Pualam? Mungkin banyak dari kita yang sudah lupa. Nah, saya mau memberikan kepada kita mengingat lagi apa sebetulnya singkatan dari Pualam. Pualam disingkat dari 3 kata, yaitu pikirkan, renungkan, dan alami kasih Bapa. Jadi, Pualam Kasih Bapa mengajak kita untuk terus memikirkan, merenungkan, dan mengalami kasih Bapa. Hari ini kita mau bersama-sama kembali merenungkan, memikirkan, dan terus mengalami kasih Bapa dalam wujud kehidupan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 4-6. Saya akan membacakannya buat kita semua. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa setiap hari Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk terus hidup di dalam terang, untuk terus meningkatkan terang dalam hidup kita, mengobarkan terus api di dalam hidup kita setiap hari. Ketika kita memasuki bulan Desember, dari akhir November, kita kembali diingatkan tentang bagaimana kelahiran Yesus Kristus di dunia. Tapi tentu kita tidak sedang menunggu Tuhan Yesus yang lahir kembali dalam rupa bayi. Kita sedang menunggu Tuhan kita turun dari sorga sebagai seorang hakim dan raja atas seluruh bumi. Dan disitulah kehidupan kita perlu kita pertanggungjawabkan kepadanya. Pertanyaannya adalah, kapan hari itu tiba? Alkitab menjawab, hari itu tidak pernah ada yang tahu, karena datangnya seperti pencuri. Buat kita, seperti pencuri itu sepertinya, kita nggak ngerti kapan datang. Betul, kita nggak tahu kapan datang, jam berapa pencuri itu akan datang memasuki rumah kita, bagaimana caranya, lewat depan atau lewat belakang. Kita tidak perlu tahu. Kita tidak perlu mencari tahu bagaimana caranya Tuhan datang. Yang perlu kita lakukan adalah berjaga-jaga. Apa yang perlu kita jaga? Yang perlu kita jaga adalah kehidupan kita. Tuhan mengatakan bahwa hiduplah seperti anak-anak terang. Maka setiap perilaku kita harus betul-betul diterangi dan menerangi. Jadi hidup seperti anak-anak terang itu bukan soal bagaimana kita hidup di rumah yang penuh dengan lampu, atau bagaimana kita hidup kemana-mana bawa senter, keluar bawa senter, ke kamar mandi bawa senter, jadi kalau mati lampu maka kita akan ada penerangan. Bukan seperti itu. Hidup di dalam terang adalah bagaimana hidup kita, perkataan kita, hati kita, pikiran kita senantiasa diterangi oleh cahaya firman Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Dan lebih dari itu, bagaimana hidup kita memberi juga cahaya kepada orang lain. Itulah hidup sebagai anak-anak terang. Karena kalau kita hanya minta diterangi saja, sudah pasti terjadi, karena Tuhan selalu mencoba untuk menerangi hidup kita. Tapi ada tanggung jawab kita di tengah kehidupan bersama, yaitu menerangi kehidupan orang lain. Sehingga lewat kata, perbuatan, pikiran kita, ide kita, respon kita terhadap segala sesuatu, kita memberikan terang itu kepada orang lain. Dan efek hidup di dalam terang tentunya nyaman, sukacita, damai sejahtera. Itu yang perlu kita usahakan. Ketika kita hidup dalam terang, ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena iblis itu suka sekali memadamkan terang di dalam hati anak-anak orang percaya. Iblis itu suka sekali mencoba untuk memadamkan semangat, kebenaran, keadilan yang ada di dalam hati kita. Iblis suka kita menyiarkan hal-hal yang buruk,
Hal-hal yang membuat orang takut, membuat orang sedih, membuat orang terluka, membuat orang khawatir. Itu yang suka sekali dilakukan oleh iblis. Karenanya kita perlu menjaga sedemikian rupa hati dan pikiran kita. Bapak Ibu, setiap kita kalau punya pemutar musik, ada tombol play, ada tombol stop, atau juga kita bisa gunakan sebagai tombol pause. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita mengaktifkan tombol pause ini. Disitulah kita berjaga-jaga. Itulah cara kita untuk berjaga-jaga. Sebelum kita mengatakan sesuatu, sebelum kita memikirkan sesuatu, sebelum kita bertindak sesuatu, tekanlah tombol pause itu. Dan pikirkan baik-baik apa dampak dari apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Disitulah cara kita berjaga-jaga, supaya terang kita bercahaya bukan hanya menerangi hati dan pikiran kita, tapi terutama menerangi hati pikiran orang-orang di sekeliling kita di mana kita berinteraksi dengan mereka. Memang tidak mudah, dan tidak pernah ada manusia yang secara sempurna mampu menerangi kehidupan orang lain. Kita pasti pernah gagal, kita pasti mungkin gagal. Kenapa? Karena memang kita masih terbatas. Darah dan daging ini memberikan kepada kita batasan yang luar biasa. Tapi bukan berarti kita harus gagal terus. Nggak apa-apa gagal. Gagal bukan sesuatu yang harus dihindari. Jangan pernah takut gagal dan jangan pernah takut salah. Tapi perlu kita belajar dari kegagalan dan kesalahan. Supaya apa? Supaya hidup kita move on. Supaya hidup kita bertumbuh. Supaya hidup kita menjadi lebih baik. Tidak pernah ada manusia yang tidak pernah gagal. Karenanya, mari kita berjaga-jaga. Bukan supaya kita lepas dari kegagalan, tapi supaya kita tidak jatuh pada lubang kegagalan yang sama. Disitulah kita menjaga hidup kita dan menjaga orang lain di sekeliling kita. Selamat berjaga-jaga dan nantikanlah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.